Babu sholatil idaini wal kusufi wal istisqai. Adapun bab ini menerangkan permasalahan sholat dua hari raya dan sholat gerhana, juga sholat minta hujan. Tiga sholat digabung jadi satu bab, karena ada satu kesamaan pada hukum, yaitu sunnah. Kullu wahidatin min hadhihi salasi sunnatun muakkadatun likulli insanin. Setiap sholat dari tiga sholat di atas, sunnatun muakkadatun, itu hukumnya sunnah yang ditekankan, likulli insanin, kepada setiap orang. Semua sholat di atas tuh, idain, gerhana, dan istisqa, adalah sholat sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan kepada kita ini muslimin, mau yang tetap atau yang musafir atau yang laki, ya, baik berjamaah atau nanti sendiri-sendiri. Kalau tidak ada uzur atau satu alasan, maka sangat dianjurkan kita laksanakan itu tiga sholat di atas. Wal afdalu, namun yang paling utama, lin nisa'i, bagi perempuan yang berparas, fi'luha, mengerjakan tiga sholat sunnah di atas, fil buyuti, di rumah-rumahnya masing-masing. Dan dikatakan bagi setiap manusia, setiap kaum muslimin itu mendapatkan kesunnahan melaksanakan sholat id, kusuf, dan istisqa di masjid, di tanah lapang secara berjamaah. Namun ada yang lebih utama bagi perempuan-perempuan yang berparas cantik, yang ditakutkan kalau keluar timbul fitnah, cukup mengerjakan kesunahan sholat di atas di rumah aja, sendiri dilakukan. Meskipun boleh kalau dia tetap mau keluar, tapi afdolnya, utamanya di rumah. Walir rijali, dan bagi orang laki, fi'luha, mengerjakan tiga sholat sunnah di atas, fil masjidi, di masjid. In wasi'an nasa, apabila itu masjid memuat banyak orang. Kalau memang masjidnya muat, ya, mencakup seluruh orang yang akan berjamaah, bagusnya orang laki di masjid. Di sholat id, di sholat gerhana, di sholat istisqa, pengerjaannya di masjid itu lebih bagus. Wa illa, dan jikalau tidak memuat banyak orang, fafis sahra'i, maka keutamaannya dilakukan pada tanah lapang. Masjidnya sempit, yang mau sholat jamaah banyak nih, yang mau sholat id, yang mau sholat kusuf, yang mau sholat istisqa. Kalau diadakan di masjid sampai keluar-luar, nah bagusnya itu dilaksanakannya di tanah lapang. Udah aja di lapangan, biar kelihatan semuanya. Nah itu bagusnya. Nah, sekarang udah gak ada lapangan kali ya. Di mana ada lapangan? Ada lapangan Senayan. Nah, artinya lebih terlihat secara keseluruhan kalau tidak memuat masjid untuk melaksanakan tiga sholat sunnah di atas. Wa yusalla kullu idin rakaataini, dan dilaksanakan setiap sholat id, maksudnya id fitri ataupun idul adha, rakaataini, sebanyak 2 rakaat. Yukabbiru qabla qiraati, yang ia membaca takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Dia bertakbir sebelum baca Fatihah. Fil ula, pada rakaat yang pertama, sab'a takbiratin, 7 kali takbir.
Ghairu takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Nah, maka pengarang ingin menjelaskan satu persatu tata cara dari 3 sholat di atas. Yang pertama adalah sholat Id, sholat hari raya, mau Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kesunahannya itu dilakukan 2 rakaat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, cuma 2 rakaat. Caranya, setelah takbiratul ihram dia membaca doa iftitah, maka baru disunnahkan mengucapkan takbir 7 kali di rakaat yang pertama. Jadi sebelum dibaca ta'awuz tuh, ya, sebelum dibaca Al-Fatihah, dia baca itu takbir 7 kali. Jadi takbirnya selain takbiratul ihram dan selain takbir pengen ruku entar. Kan mau ruku takbir tuh Allahu Akbar, nah selain itu. Jadi 7 kalinya benar-benar di luar takbiratul ihram atau takbir ingin ruku. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua khamsan, dia lakukan 5 kali takbir. Ghairu takbiratil qiyami, selain takbir menuju posisi berdiri. Kan dari diri itu Allahu Akbar. Nah, itu nggak dihitung tuh. Baru dah Allahu Akbar 5 kali. Nah, jadi 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Hukumnya sunnah. Umpama imamnya kekurangan 1, mau usah pakai bilang subhanallah, sunnah. Ya, itu sunnahnya hayat lagi, bukan apaan. Ya, imamnya kayak ngerti kurang 1 di sujud sahwi, nggak ada tuh, batal jadinya sholat Idul Fitrinya. Ini sunnah hayat. Andaikan rakaat pertama dia nggak takbir 7 kali, rakaat kedua dia nggak takbir 5 kali, sah nggak sholat Idul Fitri? Sah aja. Kan heboh banget di kampung. Oh, tadi imamnya kurang tuh 1, imam apa? Ya, imamnya mau ngetes masyarakat itu, di antara ngetes sama lupa juga sih kadang-kadang. Ya, orang setahun sekali Idul Fitri, ya, setahun sekali Idul Adha. Ya, umpama kata di kekurangan atau kelebihan, antepin aja udah. Ya, karena itu sunnah. Begitupun pada sholat Idul Adha, bagusnya tepat. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Emang ini sholat kan sholat yang jarang. Ya kalau sholat 5 waktu tiap hari kita lakuin. Udah gapi kalau sholat 5 waktu. Kalau sholat Idul Fitri man setahun sekali. Apalagi disuruh imam, baru tumben lagi. Wah, bingung lah tuh. Ini ngitungnya gue pakai apa nih 7 kali 5 kali nih. Nah, jadi tetap pada asalnya kesunahan itu ada, namun tidak sampai umpama lupa diingetin atau sujud sahwi, enggak. Ini sunnah hayat. Sebagaimana kita baca ta'awuz, sama hukumnya sunnah hayat. Sebagaimana kita baca iftitah, kedudukannya sama. Takbir 7 dan 5 kali ini sunnah hayat. Ya, meskipun bagusnya dilakukan secara sempurna dengan bilangan yang tadi. Wa yajibu ta'yinu Idul Fitri, dan wajib menentukan Idul Fitri min Idul Adha, dari Idul Adha, fi niyatis sholati, pada niat sholatnya. Jadi harus dihadirkan sholat yang ingin dikerjakan. Karena kalau kita katakan usolli raka'ataini idan lillahi ta'ala, ini apa nih? Kita ada 2, Idul Fitri Idul Adha. Nah, jadi pada niat sholat Id harus ditakyin. Ya, takyin itu ditentukan model sholat Idnya yang mana. Ya, harus dihadirkan dalam hati. Saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat, sah dah. Ya, niat sholat Idul Adha. Ya, kalau pengen lebih mantapnya, kita lafazkan sebelum kita hadirkan agar bisa lebih yakin. Sholli raka'ataini Idul Fitri, atau usolli sholatal Idul Fitri, sholata Idul Fitri, pokoknya ada fitrinya atau adhanya di dalam membedakan 2 sholat tersebut. Itu mesti, itu wajib. Karena kalau kita umumkan saja atau itlaqkan Id seperti itu nggak sah, karena tidak ada perbedaan pada ya pengitlakannya, harus ada perbedaan.
Wa yusannu ba'daha, dan disunnahkan setelah sholat mau fitri ataupun adha, lil jamaati, bagi yang melaksanakannya berjamaah, khutbatani, melakukan 2 khutbah, ka khutbatayil jumu'ati, ka khutbatayil jumu'ati, seperti 2 khutbah sholat Jumat. Sunnah tuh. Jadi kalau ada orang sholat sendiri di rumah tanpa khutbah sah. Tapi kalau orang yang melaksanakan idnya di masjid, sholat tanah lapang secara berjamaah, ada kesunahan. Kesunahannya itu ya melaksanakan 2 khutbah. Rukun dan syaratnya sama dah tuh kayak khutbah Jumat. Syaratnya, hukumnya, nah itu sudah kita bahas kemarin. Daripada rukun dan syarat 2 khutbah Jumat yang dipakai juga di 2 khutbah ini. Lakinnahu, akan tetapi seorang khatib, yukabbiru fi awwalil ula, dia bertakbir pada permulaan khutbah pertama, tis'a takbiratin mutawaliyatan, 9 kali takbir secara berturut-turut. Sunnah tuh ya, dan afdolnya seperti itu. Jadi khatib naik mimbar, sebelum dia membaca hamdalah, sholawat, wasiat takwa, ayat, doa dan seterusnya, itu diawali dengan takbir 9 kali secara berturut-turut dengan cara dipisah ya, per takbir bacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9, baru Alhamdulillah, begitu ya, ini sunnahnya. Jadi ada perbedaan antara 2 khutbah Jumat dengan 2 khutbah Id. Dari mana ini asalnya? Dari firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Suruh banyak bertakbir, ya kita bertakbir. Nanti sholat gerhana, sholat istisqa, ada lagi caranya, bukan takbir tapi pakai istighfar. Sama, khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Entar tuh ada pembahasan istisqa ataupun kusuf. Bagi khotib yang ingin menyampaikan khutbahnya pada sholat Id, diupayakan agar khutbahnya itu dimulai dengan 9 takbir ini pada yang pertama dan 7 takbir pada yang kedua. Wa fi awwalis tsaniyati, dan pada permulaan khutbah yang kedua, sab'an kadzalika, ia bertakbir 7 kali berturut-turut pada nanti khutbah yang kedua. Setelah dia duduk naik, baca lagi takbir 7 kali di khutbah yang kedua. Nah, ini hal-hal seperti ini meskipun sunnah, cuman penilaian orang itu bisa bermacam-macam kalau tidak dikerjakan. Nah, yang umpama hadir ya, ada yang ustadz, ada yang kiai, ada yang orang arti, ini khotibnya kok nggak pakai takbir, meskipun sah. Cuman ketika kita ya, bermasyarakat terkadang dituntut ya perfeksionis di dalam menyampaikan sesuatu, meskipun sah-sah aja, umpama dia langsung alhamdulillah, ya, ini nggak ada bedanya sama Jumat. Nah, yang begini-begini usahakan jangan ditinggalkan sehingga tidak menimbulkan fitnah dalam artian ya, kok nggak pada umumnya orang khotib ya, Id memulai dengan 9 takbir di pertama dan 7 takbir di khutbah yang kedua. Wa ay yukabbiran nasu fi Idul Fitri min ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadhan. Dan disunnahkan orang-orang bertakbir pada Idul Fitri dari terbenamnya matahari akhir yaumin, hari terakhir, min Ramadhan, di bulan Ramadan, ila dukhulil imami, sampai masuknya imam, fi sholatil idi, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
ini yang kita sebut namanya dengan takbir mursal atau takbir mutlak. Apa itu takbir mursal atau takbir mutlak? Takbir yang dikumandangkan mulai dari malam takbiran. Pokoknya maghrib terakhir kita puasa tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib tuh terakhir kita puasa. Mulai dari situ udah disunahkan takbir. Allahu Akbar, mau di rumah, mau di jalanan, mau di pasar, mau di masjid, mau di tempat-tempat umum, takbir silakan karena mutlak. Dia tidak terikat dengan ruang atau waktu. Udah takbir. Ya kan orang kalau malam takbiran dari jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3, terus sampai kapan? Sampai imam ingin melaksanakan sholat Id. Habis gitu udah api udah. Gak ada takbir-takbir lagi. Waktunya hanya dari terbenamnya matahari sampai imam ingin melaksanakan sholat. Wa fi Idul Adha, namun pada sholat Idul Adha disunnahkan takbir bagi setiap kita min subhi yaumi Arafata, dari subuh hari Arafah. Tadi tanggal berapa itu? 9 Zulhijjah. Ilal ghurubi, sampai waktu maghrib, akhir ayamin lit tasyriqi, pada hari terakhir hari-hari tasyrik. Bagi kita nih yang kagak haji ya, yang di sini tinggalnya, kalau Idul Adha maka mulainya dari 9 Zulhijjah, subuhnya tuh. Subuh 9 Zulhijjah, habis sholat subuh takbir. Cuman tempatnya ketika selesai sholat doang. Mau sholatnya fardu atau sunnah, dia tidak disunnahkan di jalan-jalan sampai tengah malam, kagak. Tempatnya takbir muqayyad ini hanya pada setelah selesai sholat saja, namanya muqayyad. Muqayyad itu terikat waktunya sama terikat tempatnya. Waktunya kapan ya? 5 hari ini, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, apalagi 10 Zulhijjah kita mau motong tuh takbir ya, itu pun takbirnya karena ada penjelasan ketika ingin memotong. Wa illa, hanya di tempat-tempat setelah sholat saja, 11, 12, 13. Nah, di sholat fardu kan biasanya itu kita takbir tuh, sunat takbir. Gitu di rumah ya kagak, udah nggak ada tuh 11, 12, 13 malamnya takbir sampai jam 2, nggak ada tuh ya, harus disamperin tuh masjidnya. Nah ini orang kagak ngaji apa bagaimana? Karena takbir muqayyad cuman di waktu-waktu tertentu saja bagi kita yang kagak haji. Wa ammal hujjaju, adapun orang-orang yang berhaji, yang lagi menjalankan haji wukuf di padang Arafah tanggal 9-nya, fayukabbiruna fil adha, mereka mengumandangkan takbir pada sholat Idul Adha, iza tahallalu, tatkala mereka telah bertahallul, min ihramihim, dari ihram mereka. Sudah selesai tahallul, habis wukuf dan seterusnya dari rukun-rukun haji ya, umpamanya wukuf, sudah mabit Muzdalifah, sudah tawaf ifadah, tahallul, setelah itu baru mulai takbir. Jadi ada ramean deh, bukan dari subuh tanggal 9, bisa jadi tanggal 10-nya baru mulai takbir. Sampai kapan? Sampai nanti pengakhiran hari tasyrik, sama kayak kita ya, itu bagi yang haji. Jadi takbir ya mutlak ini ada pada 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, ada takbir mutlaknya, yaitu pada malam takbiran. Kita malam takbiran Idul Fitri ada nggak? Ada. Malam takbiran Idul Adha ada juga. Nah mulai dari ya terbenamnya matahari, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, terus takbiran malamnya sampai imam pengen melaksanakan sholat baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah ini namanya takbir yang mutlak, ada pada kedua hari raya ini. Tapi kalau takbirnya takbir muqayyad cuman ada pada Idul Adha doang ya, karena yang terikat waktu ya hanya Idul Adha, itu tanggalnya 9 sampai akhir tasyrik dan waktu-waktunya setelah sholat. Jadi wa aqallu sholat bil kusufi, lalu penjelasan tata cara sholat gerhana. Para jamaah sekalian, sebagaimana yang sudah diimbau bahwa pengajian kita malam Sabtu ba'da Isya di Mushola An-Najah ini akan ditawakufkan sementara
malam Sabtu depan ya, tanggal 30 itu kita melaksanakan tawakuf sementara sehubungan dengan masuknya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan para jamaah bisa mengakhiri di pengajian terakhir kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa menutup ya dengan husnul khotimah, dengan sebaik-baiknya keadaan ya, insyaallah.